Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum Mendel tentang pewarisan sifat. Oke, sebelum kita pelajari, kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas bersama ya tentang apa sih yang membawa sifat yang ada pada tubuh kita. Kalau kita cermati, ya tubuh kita itu kan terdiri atas miliaran bahkan triliunan sel ya. Di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Dan di dalam inti sel itu terdapat yang namanya kromosom. Nah, kromosom inilah yang membawa sifat ya yang diturunkan dari bapak-bapak kita, itu diturunkan ke kita. Baik itu sifat yang bagus maupun sifat atau ciri-ciri yang jelek. Dalam hal ini bisa jadi penyakit bisa diturunkan ya. Seperti itu. Nah, terus kromosom itu apa? Kromosom itu adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus ya atau kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Oleh karena itu, kalau seseorang itu memperebutkan apakah si A atau si B itu anaknya, itu bisa dilacak dari DNA. Ya, oleh karena itu kita sering mendengar istilah tes DNA dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu manfaat dari belajar pewarisan sifat. Ya, oke. Untuk bahan materinya itu sama ya. Ini untuk buku elektronik IPA-nya saya perbaiki linknya, kemudian handout-nya tetap, terus nanti di akhir video akan ada tugas. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang hukum Mendel ya. Oke, hukum Mendel ini ada dua ya. Untuk hukum Mendel yang pertama, hukum satu Mendel, itu kata kuncinya adalah berpisah atau bersegresi secara bebas ya. Jadi hukum satu Mendel itu disebut juga hukum segresi bebas. Kenapa demikian? Ya, karena di hukum ini gen di dalam alel akan mengalami segresi atau pemisahan secara bebas saat pembentukan gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah sel haploid yang dipakai untuk reproduksi seksual, ya. Jadi seperti itu. Terus untuk hukum 2 Mendel, itu setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas. Kata kuncinya bergabung secara bebas ya pada saat pembentukan individu baru ya. Hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum asortasi bebas ya. Jadi kata kuncinya asortasi bebas, penggabungan secara bebas. Mengapa demikian? Karena gen di dalam gamet akan mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru. Ya, jadi kita nggak bisa mengontrol gen mana yang melakukan penggabungan. Ya, jadi ini terjadi secara acak dan bebas seperti itu. Nah, terus bagaimana menentukan gamet? Ya, ada dua macam ya. Yang pertama untuk menentukan jumlah gamet itu kita bisa pakai rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah alel heterozigot. Heterozigot ini maksudnya adalah gen yang berlainan ya. Gennya ini bisa disimbolkan dengan huruf ya. A besar, A kecil.
B besar, B kecil. Ini maksudnya heterozigot, ya. Jadi seperti itu. Contoh misalkan penentuan jumlah gamet. A besar, A kecil itu untuk mengetahui jumlah gametnya bisa pakai 2 pangkat N. Di mana N itu adalah alel heterozigot, ya. Kenapa nilainya kok 1? Karena hanya memiliki satu alel, yaitu A besar dan A kecil. Kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil, N-nya berapa? Ya 2, karena alelnya ada 2 heterozigot. Sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, jadi seperti itu. Itu menentukan jumlah gamet. Kalau yang AA ini itu dipakai untuk persilangan monohibrid, ya. Jadi persilangan dengan satu jenis sifat. Kalau yang ini itu dipakai untuk persilangan dua jenis sifat atau dihibrid. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terus ada menentukan jenis gamet, ya. Untuk menentukan jenis gamet ini, ya, contoh misalkan A besar A kecil, gametnya terdiri dari 2 jenis, yaitu A besar dan A kecil. Ya, kalau A besar A kecil, B besar B kecil, gametnya terdiri dari apa saja? Ya, A besar sama B besar, jadi AB, ini gamet pertama. A besar B kecil, jadi A besar B kecil, gamet kedua. Terus A kecil B besar, jadi A besar B kecil, ini gamet ketiga. Dan A kecil B kecil, ini gamet keempat. Jadi itu cara menentukan jenis gamet. Oke, lanjut. Oke, untuk persilangan monohibrid, ya, persilangan monohibrid ini maksudnya adalah persilangan yang melibatkan satu sifat beda pada indukan atau parental, ya. Jadi sifat yang diamati itu cuma satu. Misalkan, ya, kalau pada kucing bisa diamati bulunya, warna bulunya apa. Kalau pada bunga, katakanlah bunga mawar warna merah atau warna putih, jadi warnanya yang diamati. Atau pada tanaman pohon mangga, ya, pohon mangga yang diamati apa? Rasanya, mangganya rasa manis atau masam. Ya, jadi satu sifat yang diamati. Itu persilangan monohibrid. Yes. Dalam hal ini, untuk persilangan monohibrid itu Bapak Mendel, ya. Jadi Mendel itu nama orang, ya, ilmuwan dari Austria yang mengamati, yang mempelajari tentang persilangan sifat dari makhluk hidup, yaitu pada tanaman kacang ercis, ya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh, atau istilahnya itu intermediate, ya. Jadi nanti kita akan belajar persilangan yang dominan sama persilangan yang intermediate. Kita bahas satu persatu disertai dengan contoh soalnya. Oke, misalkan dominasi penuh. Ya, persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi jika sifat gen yang satu itu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Ya, jadi ini syaratnya. Ada satu gen yang sifatnya itu lebih kuat dari gen resesif. Contoh misalkan saya contohkan bunga mawar, ya. Bunga mawar warna merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M bersifat dominan terhadap gen M, ya, M kecil, sehingga menghasilkan F1. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan sifat fenotip F2 yang didapatkan dari persilangan tersebut. Jadi gen dominan itu disimbolkan dengan huruf kapital, ya. Di sini saya tuliskan M besar atau M kapital, ya. Terus yang resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Di sini M kecil seperti itu. Kalau contoh soalnya seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya?
Langkah pertama, kita tulis dulu fenotip ya. Fenotip itu apa? Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar ya, yaitu warnanya ya. Warna merah dan warna putih disilangkan satu sama lain. Terus genotip dari warna merah itu apa? M besar, M besar. Dan genotip dari warna putih apa? M kecil, M kecil. Terus kita tentukan gametnya, karena ini hurufnya ini M besar, hanya satu jenis saja, maka ini gametnya adalah homozigot, tulis M besar saja. Sedangkan yang ini juga demikian, karena cuma satu jenis, namanya homozigot, tulis saja M kecil. Terus kemudian kita silangkan satu sama lain dari gamet-gamet tersebut ya. Yang pertama, gamet M besar sama M besar. M besar taruh sebelah sini dan M kecil taruh sebelah kanan. Ya, M besar kita silangkan dengan M kecil yang sebelah kanan dan kita silangkan dengan M kecil yang di bawah. Yang M besar sini kita silangkan dengan M kecil yang di atas dan M kecil yang di bawah. Sehingga diperoleh M besar M kecil 1, M besar M kecil 2, M besar M kecil 3, M besar M kecil 4. Jadi ada 4 macam M besar M kecil. Perbandingannya M besar M kecil ya. Karena M besar itu dominan terhadap M kecil, maka gen M besar merah itu bisa mengalahkan gen yang putih. Sehingga sifat atau fenotip dari turunan pertama atau filial atau F1 itu adalah warna merah 100%. Semuanya warnanya merah. Tapi genotipnya M besar, M kecil. Oke. Ya, jadi genotipnya itu M besar M kecil, tapi sifat fenotipnya itu merah. Kemudian dari F1 ini disilangkan dengan sesamanya, sama-sama F1. Ya. Karena disilangkan, maka F1-nya, anakan yang pertama tadi atau F1, itu sekarang nggak jadi F1, tapi jadi parental 2, jadi orang tua yang kedua. Ya. Disilangkan, dikawinkan dengan sesamanya ya, dengan sifat fenotip merah sama merah, tapi dengan genotip M besar M kecil, M besar M kecil. Oke, karena ini ada dua macam huruf ya, yang kapital sama yang kecil, maka gametnya ini gamet heterozigot, M besar M kecil. Yang di sini juga demikian. Kemudian kita silangkan ya dengan pakai tabel biar lebih mudah, atau pakai yang tadi juga nggak apa-apa, sama aja caranya ya. Oke, M besar silangkan dengan M besar menghasilkan M besar M besar. Yang ini juga demikian, M besar M kecil. Yang di sini M besar ketemu M kecil. M kecil M kecil, sehingga diperoleh M besarnya 1 ya. 1 M besar M besar. M besar M kecil ada 2, ini sama sini, berarti 2 M besar M kecil dan M kecil cuma 1. Ini perbandingan genotipnya. Karena M besar itu dominan terhadap M kecil, maka dari genotip ini yang mengandung M besar itu sifatnya pasti merah. Ya, ini jelas merah ya. Merahnya 1. Yang ini merah atau putih? Ini juga merah ya. Berarti merahnya 2. Yang ini merah atau putih? Putih, karena ini M kecil M kecil. Sehingga fenotipnya, sifat fenotipnya itu 3 merah. 1 merah ditambah 2 merah. Jadi 3 merah ya. Dan 1 putih. Fenotipnya 3 warna merah dibandingkan 1 warna putih. Jadi seperti itu. Itu cara menentukan fenotip ya dari dominan penuh. Persilangan dominan penuh. Jadi seperti itu. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke dominasi tidak penuh atau intermediate. Oke, persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat ya. Gennya sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Contoh, bunga mawar warna merah M besar disilangkan dengan bunga mawar warna putih M kecil ya, hampir sama ya soalnya ya. Tapi kata kuncinya untuk intermediate ini,
sehingga menghasilkan F1 yang seluruhnya berwarna merah muda. Oke, merah, warna merah, cat warna merah, jika dicampur dengan cat warna putih, kita analogikan seperti itu ya, kan logikanya kan pasti akan menghasilkan warna merah muda. Nah, kalau anakannya itu kombinasi dari indukannya, maka pasti itu bersifat intermediate ya. Dominasi tidak penuh. Oke, kita lanjut ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan sifat fenotip F2 yang didapatkan dari persilangan tersebut. Ya. Jadi kata kuncinya di sini. Menghasilkan warna merah muda. Nah, oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi seperti ini ya. Langkah pertama, tulis fenotip dan genotipnya. Merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Ya. Kemudian tulis genotipnya. Genotipnya merah apa? M besar, M besar. Putih, M kecil, ya. Terus tulis gametnya. Ini ada satu, ini homozigot ya, tulis M saja, M besar saja. Ini M kecil saja. Kemudian disilangkan satu sama lain sehingga diperoleh M besar, M kecil. Hampir sama ya genotipnya, tapi yang membedakan adalah fenotipnya. Fenotipnya bukan warna merah, tapi perpaduan antara merah dan putih, yaitu merah muda, 100% merah muda atau pink. Ya. Jadi anakannya atau filial 1 itu sifat fenotipnya merah muda ya. Kalau genotipnya M besar M kecil. Terus kemudian dari F1 itu disilangkan dengan sesama F1 ya. Sehingga sekarang posisinya bukan sebagai F1 tapi sebagai parental 2 atau P2. Kita tulis fenotipnya ya, merah muda disilangkan dengan merah muda. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil sehingga diperoleh gamet M besar M kecil untuk yang sini dan sini M besar M kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya, seperti ini. Sehingga diperoleh hasil yang hampir sama dengan contoh yang pertama tadi ya. 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Yes. Karena ini intermediate, yang homozigot itu yang sama ya, itu sifatnya tetap ya. Ini berarti satu merah, yang M kecil ini satu putih ya. Yang heterozigot, yang M besar M kecil, ini karena ada dua dan karena ini intermediate, maka perpaduan antara M besar dan M kecil itu adalah merah muda. Nah, perpaduan antara warna merah dan warna putih adalah warna merah muda. Jadi ini cara untuk menentukan fenotip dari bunga warna merah dan warna putih yang bersifat intermediate. Ya, nggak ada yang dominan atau resesif. Oke, saya kira cukup jelas ya. Kalau kalian masih bingung, bisa tanya ya ke nomor WA saya ya. Oke, kalau nggak ada, saya kasih tugas. Silakan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Jika ingin dapat nilai maksimal. Kalau ingin dapat nilai yang nggak maksimal ya nggak apa-apa, dikumpulkan lebih dari itu. Nggak ngumpulkan juga nggak apa-apa. Itu hak kalian ya. Dan hak saya itu memberikan nilai sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Oke, ini tugasnya silakan dikerjakan ya. Nah, nomor 1, kucing berbulu hitam H besar disilangkan dengan kucing berbulu putih H besar H kecil dengan gen H dominan terhadap gen H kecil dan menghasilkan F1. Kamu cuma disuruh menentukan genotip, perbandingan genotip dan fenotip dari turunan pertamanya saja ya. Tidak seperti contoh yang tadi. Kalau contoh yang tadi kamu disuruh mencari turunan kedua, ini cuma turunan pertama saja ya, anakan pertama. Oke, berarti disilangkan pada langkah pertama aja. Yang nomor 2, kucing berbulu hitam H besar disilangkan dengan kucing berbulu putih
H kecil, sehingga menghasilkan F1 yang seluruhnya berwarna abu-abu. Hitam ditambah putih menghasilkan abu-abu. Ini kira-kira dominan atau intermediate? Silahkan dijawab ya. Kemudian jika F1 disilangkan dengan sesamanya, ya, kucing abu-abu kawin dengan kucing abu-abu menghasilkan F2. Ya, kira-kira perbandingan genotip sama fenotipnya itu bagaimana? Seperti itu ya. Silakan dikerjakan di buku dan dikirim ke nomor WA saya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.